Di tahun 2022, ada satu peraturan baru yang benar-benar mengubah cara mutu pendidikan dikelola di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru baru ini untuk memahami apa sih artinya bagi kita semua. Yuk, kita mulai. Ini pertanyaan yang besar banget kan? Gimana caranya menjamin standar yang sama dari Sabang sampai Merauke? Nah, pertanyaan inilah yang coba dijawab oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kita, sebuah tantangan yang luar biasa. Oke, jadi kenapa sih harus ada perubahan? Kenapa sistem yang lama nggak jalan lagi? Sederhananya begini, sistem penjaminan mutu yang sebelumnya itu ternyata terpecah-pecah. Jadi butuh banget sebuah pendekatan yang lebih nyambung, lebih terintegrasi, dan pastinya lebih efektif. Nah, ini dia akar masalahnya. Unit-unit yang lama itu kerjanya sendiri-sendiri, nggak saling terhubung. Makanya peraturan baru ini tujuannya jelas banget, yaitu untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan efisiensi. Ibaratnya, mesin yang lama gearnya udah nggak sinkron, jadi perlu perbaikan total. Dan inilah solusinya, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022. Ini bukan cuma sekedar dokumen loh, ini adalah mesin baru yang membentuk dua unit pelaksana teknis yang saling terhubung untuk mengatasi masalah tadi. Jadi, siapa sih para pemain baru dalam penjaminan mutu pendidikan ini? Yuk kita kenalan sama dua lembaga yang jadi jantung dari strategi baru ini, BBPMP dan BPPMP. Pertama, ada BBPMP atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Perhatikan kata besar ya. Ini adalah unit yang levelnya lebih tinggi, ada di eselon 2B. Gampangnya, anggap saja ini semacam kantor pusat regionalnya. Terus yang kedua, kita punya BPMP atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Nggak ada kata besarnya. Ini adalah unit pelaksana di level eselon 3A. Jadi kalau tadi BBPMP itu kantor pusat regional, nah BPMP ini ibaratnya kantor perwakilan di setiap provinsi. Perbedaan utamanya ada di skala. BBPMP yang eselonnya lebih tinggi punya bagian umum, tim administrasi yang lebih besar. Sementara itu, BPMP punya subbagian umum yang lebih ramping. Jadi simpelnya, kata besar di BBPMP itu beneran berarti operasinya lebih besar dan posisinya lebih tinggi. Oke, kita udah kenalan sama keduanya. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam gimana sih cara mereka kerja, apa sebenarnya tugas mereka sehari-hari. Nah, ini dia inti misi mereka, langsung dari peraturannya. Tugas mereka berdua itu sama, memastikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Cakupannya juga luas banget, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan masyarakat di setiap provinsi. Dan tugas besar tadi dipecah jadi 7 fungsi inti. Ini bukan sekedar daftar tugas, tapi sebuah siklus. Mereka mulai dengan memetakan kualitas saat ini, biar tahu kondisinya gimana. Terus mereka mengembangkan model perbaikan dan memfasilitasi sekolah-sekolah. Fungsi kemitraan juga sangat penting, karena solusi harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ini adalah siklus perbaikan yang berjalan terus-menerus. Sekarang, mari kita lihat di mana para penjaga mutu pendidikan ini berada. Gimana sih mereka tersebar di seluruh Nusantara untuk menjalankan tugasnya? Yuk kita intip struktur BBPMP. Seperti yang kita bahas tadi, di bawah kepala ada bagian umum yang lengkap. Struktur yang lebih besar ini memang dirancang untuk perannya sebagai pusat regional yang mengawasi operasi yang lebih luas. Sekarang, coba bandingkan dengan BPPM. Kelihatan kan, strukturnya lebih ramping? Unit administrasinya adalah subbagian umum, yang menunjukkan fokusnya pada operasi tingkat provinsi yang lebih spesifik. Jadi, ada berapa banyak sih BBPMP atau si balai besar ini? Ternyata cuma ada 5, ya hanya 5 pusat utama yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kelima BBPMP ini lokasinya strategis banget loh, ada di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Inilah kelima pusat regionalnya. Lalu bagaimana dengan BPMP, balai yang lebih kecil? Kalau BBPMP cuma ada 5, nah, BPMP jumlahnya jauh lebih banyak. Ada 29 BPMP yang tersebar di seluruh provinsi lainnya. Ke-29 BPMP ini mencakup provinsi-provinsi lain di Indonesia. Di layar ini kita lihat beberapa contohnya saja ya, mulai dari Aceh di ujung barat, Jakarta dan Yogyakarta di Jawa, sampai Maluku dan Papua di ujung timur. Ini menunjukkan jangkauan jaringan yang sesungguhnya. Setelah kita lihat semua detail ini, siapa, apa, bagaimana, dan di mana, pertanyaan terpentingnya adalah, jadi apa artinya semua ini? Apa dampak besarnya bagi pendidikan di Indonesia? Jawabannya, kita kembali ke tujuan awal. Kutipan dari peraturan ini merangkum semuanya dengan sempurna.
Seluruh reorganisasi ini tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi, lebih efektif, dan lebih efisien. Poin kuncinya adalah ini. BBMP dan BPMP tidak bekerja sendirian. Mereka dirancang untuk jadi pusat koordinasi. Mereka harus bekerja sama dengan semua pihak, mulai dari unit lain di kementerian, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota, sampai organisasi di luar. Ini adalah pendekatan ekosistem yang terpadu. Jadi kita tutup ulasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Dengan adanya fondasi baru yang lebih kuat dan terkoordinasi ini, perubahan apa ya yang bisa diharapkan oleh sekolah dan para siswa? Apakah ini berarti akses terhadap guru berkualitas akan lebih merata, atau standar kelulusan yang lebih jelas di seluruh Indonesia? Nah, itulah pertanyaan yang akan dijawab seiring berjalannya waktu. Terima kasih telah menyimak.